Dewan Pengawas Bajnas Kabupaten Majalengka yang saya hormati, Ketua Bajnas Kabupaten Majalengka yang saya hormati, para wakil ketua, para syariat dan para pelaksana yang saya hormati, rekan-rekan Amir zakat Bajnas Kabupaten Majalengka yang saya hormati, yang saya mengawali amanat upacara pada Isnin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling indah adalah nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan kegiatan upacara di pagi hari yang cerah. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam amanat ini saya mencoba mengungkapkan salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba al ayat. Kurang lebih terjemah dari ayat 177 dalam surat Al-Baqarah, laisa, bukanlah, al-birro merupakan suatu kebaikan, antuwallu wujuhakum, kecuali atau kamu menghadapkan wajah qiblat masyriqi wal maghrib, ke timur dan ke barat. Artinya bahwa pada hari ini kita senantiasa digerogoti. Yang pertama adalah ilmu, pengetahuan dan teknologi dan akhlak. Bukan kita menghadapkan wajah kita menghadap ke timur dan ke barat, artinya bahwa kita tidak senantiasa mengambil budaya, senantiasa mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat yang datang dari timur ataupun dari barat. Walakinnal birro, akan tetapi yang disebutkan kebaikan itu man amana billah. Yang pertama iman kepada Allah. Di dalam tafsir Al-Quran, man amana billah mengandung makna yang sungguh luar biasa. Para filosofis mengatakan bahwa iman itu adalah, kalau diibaratkan adalah sebuah aliran listrik. Sebuah aliran listrik tidak nampak kelihatan, tetapi ekses dari orang yang memiliki iman itu akan kelihatan. Tidak akan kelihatan aliran strum itu apabila dia tidak dialirkan ke salah satu diantaranya ke listrik umpamanya, ke lampu bohlam. Ketika strum itu mengalir ke lampu, maka lampu itu akan menyala. Dan ketika strum itu dialirkan ke kulkas, maka kulkas itu akan mengeluarkan dingin. Dan apabila strum itu dialirkan ke sound system, maka sound system akan mengeluarkan suara yang keras. Begitu juga ketika strum dialirkan ke kipas angin, maka kipas akan berputar sehingga menghasilkan angin yang senantiasa kita lakukan dan kita rasakan, dan sejuk rasanya ketika kipas angin itu dinyalakan di siang hari. Oleh karena itu, mari kita mencoba. Jadi iman itu adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita, tetapi tidak kelihatan. Tetapi ekses dari iman itu akan kelihatan. Di dalam konteks lain adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, ketika setrum itu mengalir kepada kulkas, maka kulkas akan menimbulkan dingin. Dan ketika air yang ada di dalam kulkas itu dingin dan kita minum ketika kita sedang dahaga, maka menjadi pelepas dari dahaga itu sendiri. Oleh karena itu, yang disebut man amana billah, iman kepada Allah itu adalah dimanapun dia berada, dimanapun dia, waktu apapun dia berada,
maka selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah orang ciri-ciri orang beriman. Wa atal mala ala hubbihi, yang selanjutnya adalah memberikan harta ala hubbihi, yang kita cintai. Oleh karena itu menjadi ikon kita infak sedekah, menjadi bagian daripada ikon kita senantiasa memberikan harta itu, bukan harta yang bekas, bukan harta yang jelek, bukan harta bekas, tetapi harta yang senantiasa kita berikan kepada orang lain, adalah harta yang kita cintai. Yang kedua adalah bagaimana kita iman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus iman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena iman kepada Nabi adalah Nabi bagaikan samudra yang luas. Kemudian kita berada di samping samudra itu, dan ambillah sebilah batu, kemudian kita lemparkan batu itu ke samudra itu, maka air akan muncrat. Ada yang mungkin mengenai badan kita ketika air itu dilempar oleh batu, mungkin air itu tidak sampai ke tubuh kita. Oleh karena itu merupakan keimanan yang kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa dibuktikan dengan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kita bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu merupakan tanda kita iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti ilustrasi yang saya gambarkan tadi, ketika kita melemparkan batu ke samudra, yang samudra itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka airnya itu akan kembali muncrat kepada kita. Air yang muncrat kepada kita, itulah yang disebut dengan syafaat, yang insya Allah akan kita temukan di yaumil akhir nanti. Maka dari itu, ciri atau tanda kita berimani kepada kita Nabi kita Muhammad SAW adalah kita melantunkan senantiasa sholawat kepadanya. Dan sholawat yang dilantunkan kepada Nabi itu bukan untuk Nabi, karena Nabi sudah termaksum, sudah siap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi akan kembali kepada kita melalui syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali amanat dari upacara pada hari ini itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dari pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beraktivitas untuk menuju kepada arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.